Google Meet. Apa nih? Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi pertama, bidang studi perencanaan bisnis. Dengan judul ini bab 1, lingkungan bisnis dan peluang bisnis. Pengertian lingkungan bisnis. Mesti kalian pernah dengar yang namanya bisnis. Samakah antara lingkungan bisnis dan lingkungan ekonomi? Terus kemudian, samakah antara lingkungan bisnis dan lingkungan industri? Nah, untuk mengetahui, kalian bisa menyimak penjelasan saya mengenai lingkungan bisnis. Sebenarnya, lingkungan bisnis itu adalah bagian daripada lingkungan ekonomi. Terus kemudian di dalam lingkungan bisnis sendiri, lingkup skup yang terkecil adalah lingkungan industri. Jadi begitu. Terus kemudian yang paling luas itu apa? Yang paling mencakup seluruhnya ya lingkungan ekonomi. Oke, lanjut. Kemudian yang dimaksud dengan lingkungan bisnis sebenarnya itu adalah sebuah lingkungan dari kegiatan bisnis baik secara individu ataupun secara kelompok orang per orang. Kalau berdasarkan kelompok orang itu nanti dalam lingkup organisasi. Orang per orang, misalkan individu, itu bisa nanti kategorinya dalam lingkungan bisnis ada konsumen, ada pemasok atau supplier, terus kemudian ada pesaing atau kompetitor, ada penjual atau pedagang. Sedangkan kalau dalam lingkup secara luas sekelompok orang atau organisasi itu adalah kumpulan dari beberapa orang. Misal nih, contoh perusahaan, terus kemudian organisasi koperasi dan sebagainya. Itu semua termasuk komponen-komponen dalam bisnis. Nah, kalau kita ngomong komponen bisnis, itu ada subjek. Subjek bisnis, apa yang dimaksud dengan subjek? Subjek itu adalah pelaku. Orang yang melakukan kegiatan bisnis. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada apa namanya pedagang, terus kemudian ada penjual, terus kemudian ada kompetitor, terus kemudian ada pesaing. Itu yang dimaksud dengan subjek. Terus kemudian kalau dalam lingkup sebuah organisasi yang saya jelaskan tadi di awal, organisasi itu sekali lagi sekumpulan orang-orang. Sekumpulan orang-orang, sekumpulan individu berupa perusahaan, berupa organisasi, berupa koperasi, dan sebagainya. Itu juga termasuk adalah subjek bisnis. Apa tadi subjek bisnis? Pelaku, pelaku bisnis. Lah di dalam subjek bisnis itu nanti ada objek. Objek bisnisnya itu apa? Kegiatan bisnis itu kan sebenarnya adalah sebuah kegiatan pertukaran. Lah pertukaran yang ditukarkan itu apa? Objek. Apa objeknya? Ya kembali ke prinsip ekonomi.
Apa yang dimaksud? Berarti objeknya apa? Barang dan jasa. Lah, itu objek. Objek bisnis berupa barang dan jasa. Baik itu nanti berupa barang-barang, kalau kita ngomong barang atau produk, produk yang akan dibuat sebuah bisnis itu ada barang, misalkan eh, barang tidak tahan lama, terus kemudian barang tahan lama. Kalau barang tidak tahan lama biasanya kalau dalam sebuah toko, pasar, tradisional, retail, itu mereka menggunakan expired dates. Ngerti kan maksudnya expired date, masa kadaluarsa. Itu barang yang tidak tahan lama. Misalkan food, terus kemudian drink, kemudian bahan makanan, terus kemudian barang convenience. Barang convenience itu contoh misalkan sabun, terus kemudian parfum, terus kemudian peralatan make upnya, bedak dan sebagainya, itu mesti ada masa expired dates atau masa kadaluarsa. Nah, sekali lagi, bisnis itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa. Objeknya kan ya tadi penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Lah transaksinya itu adalah berupa pertukaran. Pertukaran apa rek? Yaitu tadi barang dan jasa dengan uang. Perusahaan menyediakan, organisasi menyediakan barang dan jasa, konsumen butuh, terjadilah transaksi, terjadilah pertukaran. Jadi begitu. Lingkungan bisnis adalah sebuah faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Kemudian lingkungan ini tidak akan berubah dengan perlahan dan dapat diramalkan. Loh kok iso ya diramalkan? Bisa diramalkan. Itu juga dilihat dari kondisi. Kondisi yang terjadi saat ini. Misalkan nih, sekarang kondisi pandemi COVID. Apa yang terjadi dengan bisnis? Ya ambruk semua. Terus bagaimana peramalannya? 3 bulan, 2 bulan saya rasa masih belum. 1 tahun belum. Mungkin 5 tahun lagi baru bisnis itu bisa maju lagi. Oke, begitu ya. Terus kemudian saya lanjutkan. Faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berarti yang mempengaruhi lingkungan bisnis yang ada di dalam usaha, di dalam organisasi, di dalam perusahaan, di dalam industri apa aja, SDM, sumber daya manusia, terus kemudian modal, terus kemudian material. Kalau kita ngomong material itu berarti bahan baku, bahan pembantu, kemudian mesin atau teknologi. Kemudian yang terakhir faktor internal adalah manajemen skill. Apa manajemen skill? Manajemen skill itu adalah keterampilan manajemen. Sistem manajemen yang dijalankan berdasarkan prosedur dan tata kerja manajemen. Kemudian kalau faktor eksternal, segala sesuatu yang berada di luar perusahaan. Pokoknya yang berada di luar perusahaan, di luar organisasi. Oke, saya kembali lagi. Faktor internal, SDM, paham kan? Karyawan, tenaga kerja, itu kan di dalam. Harus ada pembeda ya. Karyawan dan tenaga kerja, jangan disamakan. Sebenarnya sama-samanya apa? Bekerja, tapi ada pembedanya. Kalau karyawan, mereka mempunyai sifat tetap. Diingat ini, karyawan mempunyai sifat tetap, baik pekerjaannya, baik pendapatannya, tetap. Apa itu? Karyawan, pekerjaannya tetap. Jadi terstruktur kegiatannya sehari-hari, karyawan kita tahu. Terus pendapatannya berupa gaji. Gajinya tetap, gak bisa turun, gak bisa berubah-ubah. Bahkan
gaji karyawan itu cenderung naik secara terus-menerus. Itu tadi karyawan, SDM ini. Terus kemudian tenaga kerja. Kalau tenaga kerja itu adalah semua bentuk kegiatan SDM yang bersifat tidak tetap. Kalau karyawan tetap, tenaga kerja tidak tetap, pendapatannya ya tidak tetap. Kalau karyawan pendapatannya gaji, kalau tenaga kerja pendapatannya adalah upah, upah tidak tetap. Gampangannya beginilah, di sekolah ini, sekolahmu dulu ya SMP, kan ada guru. Guru itu ada yang ngajar di kelas, ada yang ngajar di luar kelas. Guru kelas itu bersifat tetap, ada gaji tetap dan cenderung naik. Kalau guru yang berada di luar kelas itu tidak tetap. Contoh apa? Guru ekstra. Misalkan ada ekstra basket. Dari satu sekolah itu setiap kali datang dia memperoleh upah 100.000. Dalam satu bulan 4 kali. Misalkan basketnya hari Jumat tok. Dalam satu bulan kan 4 kali Jumat ya. Terus dari harusnya 4 kali, dia tidak masuk sebanyak 3 kali. Berarti satu bulan dia memperoleh pendapatan upah berapa? 100.000. Sudah paham? Itu maksudnya. Tapi kalau guru yang mengajar di kelas, misalkan guru PKN, guru sejarah, guru matematika, guru bahasa Indonesia, dan sebagainya, itu tetap. Walaupun ini contoh, misalkan ini Kementerian Pendidikan ini pembelajaran daring itu sampai Januari. Dengar-dengar seperti itu. Jadi ngajarnya ya begini ini. Biasanya saya ngajarku full dari pagi 6:30 sampai jam 3. Lah karena kondisi seperti ini ya tetap aku dibayar, harus dibayar penuh. Gak mungkin gaji saya dipotong, gak mungkin gaji saya dikurangi. Kecuali kalau guru ekstra. Lah guru ekstra gak boleh ada olahraga. Gak boleh ada ekstra kondisi pandemi COVID. Pusing semua itu, guru ekstra itu. Gak ada yang menerima pendapatan. Gak ada yang menerima upah. Oke? Paham ya sampai sini ya? Kemudian ini jenis-jenis lingkungan bisnis. Ada lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro itu adalah lingkungan bisnis yang bersifat kecil. Kok kecil, Rek? Sedangkan kalau lingkungan makro itu adalah lingkungan bisnis yang bersifat besar. Lah, ini contoh lingkungan mikro. Lingkungan mikro terdiri dari pelanggan. Pelanggan atau customer, ada consumer, pelanggan dan konsumen. Kalau pelanggan namanya customer, bersifat tetap. Kalau konsumen bersifat tidak tetap atau bahasa Inggrisnya disebut consumer, customer dan consumer. Pelanggan ini dapat mengantisipasi perubahan perilaku konsumen karena konsumen atau pembeli mempunyai kekuatan tawar-menawar, terutama pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Kalau misalkan pembelian dalam jumlah yang besar mesti kan dapat potongan ya, ada dua, potongan harga dan potongan rabat. Rabat itu membeli dengan jumlah besar langsung, misalkan harga harga apa ya, misalkan jagung. Jagung itu satu satu karung harganya adalah 50.000. Karena saya membeli 10 karung dipotong tidak 50.000 tapi senilai 40.000. Nah, itu namanya rabat dengan jumlah besar.
Kalau dengan jumlah kecil itu namanya diskon. Diskon biasanya ada di swalayan, diskon ada di supermarket, diskon biasanya ada di hipermarket, begitu. Kemudian ada pemasok. Apa pemasok itu? Pemasok adalah supplier. Pemasok itu supplier. Mempunyai kekuatan tawar-menawar juga terhadap perusahaan. Karena pemasok ini merupakan ancaman serius yang perlu diperhitungkan. Lah, misalkan kok dikatakan ancaman serius, kalau misalkan dia bermain apa namanya harga, kan akhirnya nanti perusahaan harus mau nggak mau harus mengikuti pemasok, kan begitu. Terus kemudian yang kedua, maaf, yang ketiga adalah perantara. Beda ya pemasok dengan perantara. Kalau pemasok itu ya apa namanya supplier, memasok barang-barang yang menjadi kewenangannya sendiri. Sedangkan kalau perantara tidak. Kalau perantara itu membantu perusahaan mempromosikan, membantu perusahaan menjual, membantu perusahaan mendistribusikan. Jadi membantu perusahaan promosi, menjual, mendistribusian ke konsumen akhir. Itu perantara. Perantara. Biasanya mereka berdiri sendiri. Kalau pemasok dalam perusahaan, sedangkan perantara berdiri sendiri. Terus kemudian ada pesaing atau kompetitor. Pesaing atau kompetitor, saya rasa kalian paham kan pesaing, yang namanya pesaing, namanya kompetitor. Contoh misalkan ini, mie instan yang paling dominan dipakai konsumen, yang paling dominan dipakai, yang dijual, yang dibeli oleh konsumen apa? Mesti jawabannya Indomie. Kita ngomong, walaupun mie instannya bukan merek Indomie, Pak beli apa? Ke warung Indomie, padahal yang dibeli adalah mie sedap. Itu pesaing, persaingannya. Dan produk-produk yang sudah brand itu merek, image ku apa? Image, apa ya image itu ya? Terpancang, tertanam, sudah tertanam mereknya di benak konsumen, sudah tertanam mereknya di pikiran konsumen. Itu contohnya seperti itu, brand image Indomie, terus kemudian Aqua, minuman apapun, air mineral apapun, beli apa? Aqua. Padahal yang dibeli adalah Ades, padahal yang dibeli adalah Cleo, tapi ngomongnya Aqua. Itu sudah brand image. Saya rasa banyak lagi contohnya semacam itu. Terus kemudian yang terakhir adalah publik. Publik itu masyarakat, itu termasuk lingkungan mikro. Sekali lagi lingkungan mikro itu adalah lingkungan yang berada di dalam bisnis dan sangat mempengaruhi kegiatan bisnis. Begitu sangat mempengaruhi kegiatan bisnis. Itu lingkungan mikro. Oke, lanjut. Bentar. Sebentar, laptop saya masalah. Gak bisa pindah slide. Setelah lingkungan mikro, sambil saya ngomong, setelah lingkungan mikro adalah lingkungan makro. Kalau lingkungan mikro tadi kecil, sedangkan kalau lingkungan makro adalah luas. Lingkungan makro itu luas. Lingkungan makro berada di luar bisnis. Kalau mikro di dalam. Gambarannya begini kalian. Apa namanya? Perusahaan. Nang jerone perusahaan, di dalamnya perusahaan itu ada apa aja? Di dalam lingkungan bisnisnya itu ada apa aja? Kan pelanggan, pemasok, perantara, pesaing, publik, masyarakat. Itu kan saling berkaitan. Terus kemudian kalau lingkungan makro itu adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan. Nah, ini lingkungan makro, ada ekonomi, ada teknologi, ada politik dan hukum, ada sosial budaya, yang masing-masing ini begitu sangat mempengaruhi kegiatan bisnis sebuah perusahaan.
ekonomi, ada kebijakan ekonomi, ada kebijakan ekonomi. Mungkin dulu waktu SMP kebijakan ekonominya contohnya apa ya? Kayak politik diskonto, politik devaluasi, devaluasi dan sebagainya. Terus kemudian ada teknologi, teknologi ya begitu sangat berperan dalam lingkungan bisnis, apalagi dengan bisnis-bisnis yang terjadi saat ini. Kemudian ada politik dan hukum, itu juga sangat mempengaruhi terutama untuk hubungan perusahaan dengan pemerintah. Kemudian ada sosial budaya. Itu nanti sosial budaya mempengaruhi demografi. Demografinya itu nanti berpengaruh juga pada segmentasi pasar. Mungkin nanti masalah demografi dan segmentasi pasar itu ada di materinya Ibu Dwi Handayani, marketing kalau nggak salah. Jadi begitu lingkungan makro. Terus lah ini analisis lingkungan bisnis. Lingkungan makro itu adalah lingkungan yang paling luar. Lingkungan jauh, politik, teknologi, hukum, budaya, sosial, ekonomi. Terus di dalam lingkungan makro ada lingkungan industri, ada daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, hambatan masuk. Hambatan masuk itu apa? Ya pesaing, kompetitor, persaingan dalam industri, ketersediaan barang, substitusi dan sebagainya. Nah, ini yang di dalam tadi ada SDM, ada teknik, ada pemasaran, operasional, informasi, manajemen, keuangan, dan sebagainya. Analisis kondisi internal. Internal di dalam ya proses untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang kita miliki, menyusun strategi usaha. Aspek yang perlu diidentifikasi pribadi, internal dari dalam pribadi, pengalamannya ada apa enggak untuk mengelola bisnis, pendidikannya ada apa enggak, kepribadiannya bagaimana, keterampilannya apa, terus non pribadinya masalah keuangan, balik lagi modal dan dukungan keluarga. Nanti kalian semua akan saya ajari untuk membuat sebuah bisnis dan itu wajib merancang sebuah bisnis, merancang proposal bisnis, merancang perencanaan bisnis. Jadi prosesnya kalian buat judul dulu. Ini nanti ya masih lama buat judul bisnis. Terus jenis usaha. Jenis usaha itu ada 5. Ada agraris, pertanian, ada ekstraktif, pertambangan, ada industri. Industriku membuat, menyediakan barang. Terus kemudian ada dagang, jual beli, ada jasa. Kalau agraris ekstraktif gak mungkin. Jadi 3 ini bisa jasa, bisa dagang, bisa industri. Dan itu nanti dibuat sebuah perencanaan bisnis. Terus kemudian dibuat proposal bisnis. Ada analisa keuangan. Analisa keuangannya ini atau modal. Terus nanti setelah itu ini berlanjut ya. Kalau materi saya itu berlanjut. Jadi pelajaran saya berlanjut. Di kelas 10 itu perencanaan bisnis, membuat bisnis, terus nanti bisnis plan lah. Terus nanti di kelas 11 itu ada bisnis online. Nah, bisnis online baru nanti dari proposal, dari bisnis yang di apa namanya? Di konsep pada kelas 10, di kelas 11 itu nanti membuat digital marketingnya melalui internet. Jadi bikin blog, terus bikin website. Itu nanti saya semua insya Allah yang ngajari. Buat bikin desain grafisnya, kemasan bagaimana agar menarik konsumen, agar apa kelihatan cantik, kelihatan nanti produknya itu bisa famous dan sebagainya. Itu ada trik-triknya. Kemudian nanti kalau di kelas 12 pelajarannya juga bisnis online juga tapi lebih cenderung ke sosmed. Jadi kita belajar bagaimana caranya meningkatkan toko online melalui sosmed. Baik sosmed pribadi melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Twitter, juga sosmed vendor. Ngerti ya sosmed vendor? Vendor sosmed itu contoh misalkan Tokopedia, terus Lazada, terus Shopee. Saya ada bisnis, punya bisnis kalau kalian
Coba lihat Instagram saya ada Vina Catering 77. Itu usaha saya, bisnis saya. Jadi saya usaha sambal, terus kemudian cireng salju, terus kemudian siomay, juga catering-catering, dan alhamdulillah sampai saat ini walaupun kondisi pandemi seperti ini pesanan, banyak pesanan, dan itu terjadi hampir tiap hari. Dan ini adalah analisis kondisi eksternal, proses untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan sekitar usaha, terus penyusun strategi usaha. Aspek yang perlu diidentifikasi pesaing, kemudian daya beli masyarakat, permintaan, peraturan, sosial budaya. Aspek yang perlu diidentifikasi untuk apa? Eksternal, kondisi luarnya, pesaingnya itu dilihat. Misalkan saya sambel, iki tadi ya wis gampangannya aku aja. Saya jualan sambel. Sambel peda, ikan peda, terus kemudian sambal bawang, sambal cabai hijau. Pesaingnya ada apa enggak? Ternyata ada. Ada pesaingnya. Guru sini juga, guru SMK IGIP juga. Terus saya harus punya strategi bagaimana caranya agar guru-guru SMK IGIP ini beralih dari sambal seorang yang jualan sambal yang guru lain itu masuk ke sambal beli produk saya, sambal saya. Akhirnya saya melakukan strategi trik coba gratis. Jadi saya tiap ke sekolah itu bawa contoh produk, saya kasih free. Bu ini bu, hasil dagangan saya. Bu ini bu, hasil dagangan saya. Sampai ibu kepala sekolah, Bu Dianwit. Ke Bu Dianwit kalau pesan saya mesti 20, kadang 50 dikirim ke luar pulau untuk saudaranya dan sebagainya. Jadi aku harus, apakah enggak apa-apa? Enggak apa-apa selama kita strateginya itu positif. Aku kan strateginya positif, bukan saya menjatuhkan, tapi kan saya berusaha agar bisa penetrasi. Ngerti ya maksudnya penetrasi? Penetrasi itu masuk ke pasar konsumennya kita tadi. Terus kemudian selain pesaing adalah daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat. Coba kalian searching misalkan ono sambel burudi. Sambel burudi ku harganya 30.000. Sambal bajak itu loh 30.000. Terus kemudian sambal hijau itu kalau nggak salah 28. Enggak, saya jual biasa Instagram sambal ikan peda, sambal tongkol cuma 20.000. Tapi kalau saya masukkan vendor sosmed, saya masukkan Lazada, saya masukkan Shopee, itu harganya 22. Jadi ini saya melihat daya beli masyarakat. Terus ada pembeda. Misalkan rumah saya kan perumahan ya. Rumah saya perumahan. Kalau umumnya saya jual 20.000 itu di luar, tapi kalau karena di perumahan kondisi ini tadi saya lihat daya belinya rata-rata nang kono wonge soge-soge ya. Ya saya jual 24. Ya laku. Terus aspek yang perlu diidentifikasi berikutnya adalah permintaan. Permintaan itu adalah dari konsumen. Permintaan karena dari konsumen cenderung itu nanti pasti mengikuti harga jual. Ayo pikir, konsumen itu nggak ada ceritanya yang harga jualnya yang mereka minta tinggi. Ya apa enggak? Mesti turun kan? Lek isok murah, lek isok gratis, lek bisa beli dua gratis satu, lek isok gak bayar belas. Itulah permintaan dari konsumen. Terus kemudian aspek yang perlu diidentifikasi eksternal berikutnya adalah peraturan, terutama peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu harus ada sosialisasi ke pemilik-pemilik usaha gini nih, pelaku usaha. Peraturan-peraturannya ada PIRT, pernah dengar PIRT? Terus ada NPWP. NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Terus kemudian ada situ itu surat izin tempat usaha. Terus kemudian ada siup itu surat izin usaha perusahaan. Itu peraturan-peraturan. Tiap daerah berbeda, tiap kota kabupaten berbeda. Saya tinggalnya di Sidoarjo.
Terus izinnya kemana peraturan ini? Karena lokasi usaha saya di Sidoarjo, ya saya ngikuti pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ketika ada di Surabaya sudah beda lagi peraturannya, nggak sama. Kemudian yang terakhir sosial budaya. Sosial budaya. Ini pengaruh dari lingkungan masyarakat ya sosial budaya. Coba dipikir, misalkan di Surabaya aja lah, di Surabaya mayoritas Muslim, mayoritas Islam. Misalkan saya bikin bisnis, usaha peternakan babi, kira-kira bagaimana? Gak mungkin, gak mungkin, karena kondisi sosial budaya. Ya, paham kan ya? Seperti itu. Terus kemudian analisis lingkungan bisnis harus memperoleh informasi mengenai keadaan lingkungan bisnis masing-masing. Keadaan lingkungan bisnisnya, lingkungan sekitar. Harus memperoleh informasinya. Cara untuk memperoleh informasi bisnis, informasi lesan. Lesan itu apa? Ngomong. Secara komunikasi, lesan. Baik formal atau informal. Misalkan sumber informasi lesan itu bisa berasal dari media radio, tapi sekarang jarang ya orang dengarkan radio. Terus televisi itu lesan. Terus kemudian karyawan perusahaan, rekan bawahan dan pengawas, lesan, ngomong. Sumber luar perusahaan lainnya, pelanggan, perantara, pemasok, pesaing dan sebagainya, tapi ngomong, lesan. Terus kemudian untuk memperoleh informasi bisnis, berikutnya adalah informasi tulis. Informasi tulis adalah berupa dokumen yang dapat diketahui dengan cara membaca informasi yang disediakan oleh orang lain untuk berbagai tujuan. Biasanya untuk dokumen-dokumen ini, untuk informasi bisnis, yaitu tadi menggunakan perencanaan bisnis ditulis dalam sebuah deskripsi. Terus kemudian proposal bisnis atau proposal usaha. Spionase yang ketiga. Apa spionase? Memata-matai. Berusaha memperoleh informasi dengan mendatangi pesaing yang potensial atau sesungguhnya. Loh, apa enggak apa-apa? Ya enggak apa-apa. Dimata-matai, dilihat. Contoh itu apa namanya? Ayam geprek bensu, Ruben Onsu, pernah dengar ya? Yang dia kan sebenarnya itu memang ingin bikin bisnis itu. Terus kemudian memata-matai saudaranya dijadikan quality control. Ikut ayam geprek bensu. Terus kemudian setelah pinter bisa keluar dia dari perusahaan itu mendirikan, terus disomasi. Nah seperti itu memata-matai. Tidak apa sebenarnya. Terus kemudian peramalan formal. Sorry, maksud saya nggak apa-apa itu, ya nggak apa-apa memata-matai, tapi jenenge gantian rek. Iku Ruben Onsu kan tetap namanya. Nggak bisa kalau semacam itu, harus diganti namanya. Karena itu kan sudah terdaftar dalam hak cipta. Terus kemudian peramalan formal. Melakukan peramalan secara formal terhadap faktor-faktor lingkungan biasanya dilakukan oleh perencana strategi atau orang yang ditunjuk. Terus kemudian ada pengamatan langsung atau pendapat umum, secara langsung mengamati sikap masyarakat terhadap produk atau jasa perusahaan dan lain-lain. Pengamatan langsung, jadi lihat sendiri secara langsung. Oke, begitu. Oke, perhatikan ini sudah yang terakhir, tugas perencanaan bisnis pada hari ke-1. Tugas silakan lihat di Google Classroom masing-masing sesuai kelas. Mohon dibaca dan disimak dengan baik ilustrasi tugasnya. Kemudian yang kedua, segera dikerjakan dan jangan sampai terlambat untuk mengumpulkan. Untuk saat ini Google Classroom belum saya upload. Jadi nanti saya infokan di grup Mapel. Terus kemudian yang ketiga, mungkin ini ada yang terlambat, gak bisa masuk, terus kemudian gak bisa ikut pembelajaran daring saya. Ini banyak yang japri saya pribadi, gak mungkin. Saya lagi presentasi, lagi ngajar, balesi WA sebanyak berapa ya? 7 anak. Pak, saya gak bisa masuk. Ya gak bisa karena ini saya sudah jalan. Kecuali kalau ini stop sharing. Ini kan ada, saya kan sharing isi laptop saya, stop sharing baru saya bisa masukkan. Kemudian mungkin itu
saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kalau misalkan ada yang belum bisa masuk, nanti saya share lewat link YouTube. Oke? Untuk selanjutnya silakan uh, apa itu namanya? Mikrofonnya diklik, mungkin ada yang ditanyakan. Ayo, mungkin ada yang ditanyakan.